Kalau ini saya bukan mendahului ya, tapi menurut Pak Seknek, menurut Pak Jokowi, saya masih diminta di WKN. Oh, masih belum. Masih sebagai PLT kepala. Sekarang PLT sudah berhenti. Berarti definitif, Pak? Sudah definitif. Nah, sekarang lagi diurus oleh Bapak Seknek untuk mungkin ini sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini. Terima kasih atas segala kerjasamanya, pengertian di antara kita dalam melaporkan belanja uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Jumpa lagi ke channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan kepada Tuhan. Lanjut tangis Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, PUPR, Basuki Hadimulyono alias Pak Bas pecah di akhir masa jabatannya. Pak Bas, sapaan akrab Menteri Basuki berpamitan kepada seluruh koleganya di Kementerian PUPR pada Jumat, 18 Oktober 2024, kemarin. Nyanyian dan pelukan perpisahan pun diberikan para koleganya di Kementerian PUPR sebagai tanda perpisahan. Tak sedikit kolega Pak Bas yang ikut menangis di hari terakhir Menteri Basuki bertugas. Bahkan orang-orang yang ada dalam ruangan itu pun ikut menangis. Setelah mengabdi selama 45 tahun kepada negara, di usianya yang ke-70 tahun Pak Bas akhirnya purna tugas. Detik-detik Pak Bas menangis saat berpelukan dengan koleganya di Kementerian PUPR tersebut pun viral di media sosial. Seperti yang diunggah oleh akun TikTok Donat Coklat 08 pada Jumat, 18 Oktober 2024. Video tersebut telah diputar ratusan ribu kali, disukai puluhan ribu orang bahkan dibagikan lebih dari 1000 kali. Dukungan dan doa dari warganet pun mengalir untuk Pak Bas dan keluarganya. Banyak netizen yang mendoakan Pak Bas di kolom komentar. Tiap lihat VT perpisahan Pak Bas pasti ikutan nangis. Sehat-sehat, panjang umur, penuh sukacita menghabiskan masa purna bakmo. Menteri terbaik, tulis Jessica AA. Kapan lagi ada menteri yang sesederhana dan sekocak Pak Bas? Pak Bas kesayangan Pak Jokowi, komentar lain netizen. Harusnya menteri itu kayak Pak Bas, dari ASN biasa naik jadi fungsional, naik jadi menteri. Jadi tahu kebutuhan instansinya. Bukan dari bos startup terus ke pendidikan, tulis netizen lain. Dalam sejarah Indonesia baru kali ini perpisahan menteri dihujani air mata. Pak Jokowi telah berhasil menjadikan menterinya seperti keluarga dan dicintai rakyat karena kinerjanya. Sehat selalu Pak Bas, karyamu akan kami kenang, itu tutur salah satu netizen. Terima kasih banyak Pak Bas atas kinerjanya untuk Indonesia Maju, ucapan dari netizen. Selain doa, ada juga warganet yang memberikan komentar negatif terhadap perpisahan Menteri PUPR tersebut. Banyak netizen yang mempertanyakan, kenapa Menteri Basuki Hadimulyono tak dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedihnya ini, bukan karena berpisah tapi sesungguhnya sedih karena tidak ditelepon sama Teddy. Kasihan dia sedih sekali, tulis salah satu netizen. Sementara itu, di hadapan wartawan, Menteri Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PUPR adalah rumah baginya. Ini rumah saya, bukan kantor, ujarnya di Jakarta, Jumat. Saat berpamitan, Basuki bersalaman bahkan memeluk sejumlah pejabat eselon 1 dan pegawai pria Kementerian PUPR sambil meneteskan air mata. Saat memasuki mobil pun, Basuki masih sempat menangis sebelum meninggalkan Kementerian PUPR. Kepergian Basuki dari Kementerian PUPR diiringi ucapan, "Jui love you," dari pegawai dan pejabat eselon 1 Kementerian PUPR. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono telah mengabdi di Kementerian PUPR selama 45 tahun. Basuki telah menjabat sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kurang lebih itu 2.765 km. Yang waktu tempuhnya itu, waktu sebelum ada jalan tol itu adalah mungkin 5 atau 12 jam dari Palembang ke Bakauheni. Sekarang sudah menjadi hanya 3,5 atau 4 jam saja. Dan jadi
Itu sangat membantu untuk perpindahan arus barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dalam 10 tahun terakhir kita juga melihat dan merasakan berbagai kemajuan hasil pembangunan infrastruktur. Infrastruktur vital meningkat signifikan, baik kuantitas maupun kualitas. Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 km tahun 2014 meningkat 1.385 km menjadi 47.817 km pada tahun 2022. Jalan tol antar provinsi dan kabupaten meningkat drastis, yang sebelumnya 464.280 km menjadi 501.344 km. Jalan tol juga meningkat sangat tajam, yaitu 930 km pada tahun 2014 menjadi 2.499 tahun 2022, meningkat 1.500 km. Dan 1.800 km sedang dalam tahap pembangunan. Kurang dari 10 tahun terakhir, pembangunan jalan tol di Indonesia sangat jelas terlihat dengan perbedaan lebih dari 2.000 km. Sebagai pemimpin yang berkomitmen, Presiden Jokowi terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur yang cerdas dan terencana. Meskipun di awal banyak yang pesimis, suara sumbang dan kritik terhadap masifnya pembangunan jalan tol yang pernah ditujukan kepada Presiden Jokowi kini sudah tak terdengar lagi, karena masyarakat kini telah merasakan manfaat besar dari hadirnya jalan tol. Dengan berbagai pencapaian hebatnya dalam pembangunan jalan tol, Presiden Jokowi telah membawa Indonesia ke tingkat baru dalam pengembangan infrastruktur. Panjangnya jalan tol yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki jalan tol terpanjang di Asia Tenggara, mengungguli negara tetangga seperti Malaysia. Badan Pengatur Jalan Tol di bawah Kementerian PUPR mencatat bahwa sejak tahun 1978 sampai 2014, panjang jalan tol di Indonesia baru sepanjang 780 km. Namun, hingga pertengahan bulan Januari 2024, total panjang jalan tol yang telah beroperasi mencapai 2.816 km. Artinya, terjadi penambahan sebesar 2.036 km panjang jalan tol dalam waktu kurang dari 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jalan tol tersebut tersebar di beberapa pulau, dengan rincian panjang di Pulau Jawa sepanjang 1.782,47 km, Pulau Sumatera sepanjang 865,43 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, Pulau Sulawesi sepanjang 61,64 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,07 km. Pembangunan jalan tol saat ini difokuskan untuk menunjang jaringan jalan tol dan mengatasi kesenjangan antar kota-kota di pulau-pulau tersebut. Jalan tol memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain itu, jalan tol juga menjadi akses penghubung antar wilayah yang tersebar di 5 pulau di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera misalnya, yang hingga sekarang terus digesa pengerjaannya untuk semakin menghubungkan Provinsi Lampung hingga Aceh. Saat ini semua provinsi di Pulau Sumatera telah dibangun jalan tolnya, sebagian besar bahkan sudah selesai. Pembangunan jalan tol di Indonesia di era kepemimpinan Presiden Jokowi memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Pembangunan jalan tol di Sumatera yang mampu menghubungkan beberapa wilayah telah berhasil menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang dilintasi oleh jalan tol tersebut. Langkah-langkah progresif dan pembangunan jalan tol ini bukan hanya menciptakan jalan fisik, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.